Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN serta prinsip profesi ASN itu sendiri. Nah, dalam rangka penetapan kebijakan manajemen ASN, maka ada sebuah lembaga yang dibentuk yaitu Komisi eh, Aparatur Sipil Negara, yang mana memang bersifat mandiri dan juga bebas dari intervensi politik. Adapun tujuan dari pembentukan KASN ini adalah untuk memonitoring dan juga untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin terwujudnya sistem merit, serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik, dan juga kode perilaku ASN itu sendiri. Kemudian, dalam rangka untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan juga akurasi dalam pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, maka juga diperlukan sistem informasi ASN, di mana sistem informasi ASN itu didefinisikan sebagai sebuah rangkaian informasi dan juga serangkaian data terkait dengan pegawai ASN yang memang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan juga terintegrasi, yang berbasis dengan teknologi dan juga diselenggarakan secara nasional dan juga terintegrasi. Kemudian berdasarkan topik kita pada pertemuan kali ini yaitu berkenaan dengan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, maka sejatinya berbicara penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN apakah itu memang eh, CPNS ataupun P3K ataupun memang Polri ataupun TNI, itu sejatinya memang diatur azasnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana adapun azas-azasnya itu terdiri dari 13. Yang pertama disebut dengan azas kepastian hukum, yang mana definisinya itu adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan juga keadilan. Jadi ada landasan ketika kita memang eh, melakukan penyelenggaraan berkenaan dengan kebijakan yang telah dibuat mengenai ASN itu sendiri, termasuk juga manajemen ASN. Manajemen ASN di sini termasuk di dalamnya adalah untuk pengadaannya, perekrutannya, mutasinya, sampai memang untuk sistem penggajiannya itu memang diatur, harus ada aturan terkait dengan penyelenggaraan hal tersebut. Kemudian yang kedua, azas profesionalitas, di mana memang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi memang ini cukup jelas rasanya azas profesionalitas ini memang ketika kita melakukan penyelenggaraan kebijakan dan juga manajemen ASN tentu memang harus dilandasi dengan kompetensi yang dimiliki dan juga harus didasarkan pada kode etik dari ASN itu sendiri, sehingga hal tersebut tentu akan sinkron dengan bagaimana peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk penyelenggaraan kebijakan dan juga manajemen ASN itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada yang disebut dengan azas proporsionalitas, di mana maknanya itu adalah azas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan juga kewajiban pegawai ASN, di mana seperti yang di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas berkenaan dengan hak dan kewajiban pegawai ASN itu yang memang ada terdiri dari CPNS, P3K, TNI, dan juga Polri di dalamnya. Nah, itu sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi memang harus ada keseimbangan antara hak yang dimiliki oleh pegawai dan juga kewajiban yang memang harus dilaksanakan oleh pegawai ASN. Kemudian poin yang keempat adalah azas keterpaduan, di mana memang dalam manajemen ASN terutama untuk pengelolaannya itu memang harus didasarkan pada suatu sistem pengelolaan yang memang terpadu secara nasional. Jadi memang terintegrasi ya.
Dasar terintegrasinya itu memang termasuk kepada azas keterpaduan itu sendiri. Kemudian poin yang kelima, dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, azasnya itu adalah azas, delegasi, di mana memang, dimaknai sebagai, kewenangan pengelolaan ASN yang memang dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, dan juga pemerintah daerah. Jadi maksudnya itu adalah memang dalam saya contohkan saja dalam perekrutan ASN misalnya, CPNS ataupun P3K, itu memang tidak tersentral kepada, pemerintahan pusat saja, tetapi memang dibalikan atau dikembalikan kepada masing-masing, pelaksanaannya, apakah itu kementerian ataupun lembaga pemerintah non-kementerian ataupun pemerintah daerah. Yang tentu untuk pengadaannya itu, memang disesuaikan ataupun disetujui dengan, PPK yang ada di tingkatan masing-masingnya. Kemudian selanjutnya yang dimaksud azas yang selanjutnya dari penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN itu adalah azas netralitas. Di mana memang berbicara azas netralitas ini tidak hanya sekedar azas untuk penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, tapi juga azas yang memang harus dimiliki oleh setiap ASN. Yang mana memang maknanya itu adalah setiap ASN tidak boleh, berpihak dari segala bentuk ataupun, pengaruh ataupun memang, memiliki keperpihakan kepada kepentingan siapapun. Ini memang, tidak ada, apa namanya itu, eee, perjuangan atas kepentingan satu kelompok ketika memang melaksanakan penyelenggaraan kebijakan dan juga manajemen ASN itu sendiri. Kemudian selanjutnya, azas akuntabilitas, di mana menjelaskan bahwasanya, setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pegawai ASN itu memang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi setiap apapun kegiatannya dan juga, bentuk dari hasil kegiatan tersebut, memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya yang poin ke-8, azas efektif dan juga efisiensi. Di mana, azas efektivitas dan efisiensi ini adalah memang bagaimana menyelenggarakan untuk manajemen ASN itu sesuai dengan target target dan juga tujuan, serta dilaksanakan sesuai tepat waktu yang direncanakan dan juga memang harus sesuai dengan perencanaan apa yang memang ditetapkan dari awal. Jadi sudah jelas ya, sehingga ketika timeline kah itu ataupun roadmap kah itu sudah tetap, sudah ada perencanaannya, maka untuk pelaksanaan penyelenggaraan manajemen ASN itu memang bisa sesuai dengan target dan juga tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian poin yang kesembilan adalah asas keterbukaan, di mana, ini dimaknai sebagai penyelenggaraan manajemen ASN yang memang harus bersifat terbuka, untuk publik. Jadi memang informasinya sudah bisa diakses oleh siapa saja dan informasi-informasi terkait dengan penyelenggaraan manajemen ASN ini sudah, tidak untuk satu sektor saja tetapi juga terbuka untuk seluruh publik, seluruh masyarakat ataupun publik. Kemudian yang kelima, azas non-diskriminatif, di mana memang untuk penyelenggaraan manajemen ASN, komite aparatur sipil negara itu tidak bisa membedakan perlakuan berdasarkan apakah itu gender, suku, agama, ras, dan juga golongan. Tetapi memang semua kelompok itu memiliki kesempatan dan, peluang untuk bisa ikut serta dalam, penyelenggaraan manajemen ASN itu sendiri. Kemudian pada poin yang ke-11 adalah azas persatuan dan juga kesatuan, di mana ini juga termasuk sebagai tugas dan juga, fungsi dari ASN itu sendiri sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ke-11 yaitu azas keadilan dan juga kesetaraan, di mana, eee, azas keadilan dan kesetaraan ini maksudnya itu adalah memang penyelenggaraan ASN itu harus, mencerminkan rasa keadilan dan juga kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan juga peran sebagai pegawai ASN itu sendiri. Ini kalau misalnya kita lihat dari penyelenggaraan manajemen ASN dengan adanya, beberapa, kualifikasi
ataupun formasi untuk apakah itu CPNS ataupun P3K ini merupakan salah satu bentuk adanya asas keadilan dan juga kesetaraan dalam manajemen ASN itu sendiri. Kemudian yang terakhir itulah yang disebut dengan asas kesejahteraan, di mana memang penyelenggaraan ASN itu diarahkan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup pegawai ASN itu sendiri. Jadi dengan kata lain, ketika memang dilakukan penyelenggaraan kebijakan dan juga manajemen ASN itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bisa meningkatkan bagaimana kualitas hidup dari ASN itu sendiri. Kemudian berbicara ASN sebagai sebuah profesi, maka memang harus didasarkan ataupun dilandaskan pada beberapa prinsip yang ada di bawah ini. Yang pertama, yaitu berkenaan dengan prinsip nilai dasar, di mana memang sebagai seorang ASN, tentu harus memiliki nilai dasar. Adapun yang menjadi nilai dasar, bagi ASN terutama yang ada di Indonesia adalah tentu yang menjadi pedoman hidup kita, ataupun, state fundamental norm kita, yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan kode etik dan juga kode perilaku, di mana ini memang sangat erat keterkaitannya karena memang ASN sebagai suatu profesi, maka tentu memang ada kode etik dan juga bagaimana kode perilaku yang memang diatur, sehingga ada batasan-batasan untuk bertindak dan, bersikap seorang ASN itu sendiri. Kemudian selanjutnya komitmen, yang menjadi prinsip dari ASN sebagai profesi itu adalah komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik. Jadi memang pelayanan publik yang sebagai juga tugas dari seorang ASN harus tidak hanya serta-merta untuk memberikan tanggung jawab, tidak hanya serta-merta untuk memberikan pelayanan publik yang baik saja, tetapi memang harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang baik, kemudian harus memiliki integritas, tidak hanya integritas dalam bersikap saja atau nilai saja, tapi juga moral, serta juga tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik. Kemudian, prinsip selanjutnya adalah kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, di mana kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas ini adalah yang dimaksud dengan, eee, prinsip dari profesionalisme itu sendiri, di mana memang seseorang bekerja atau melaksanakan tugasnya memang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kemudian kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik maksudnya adalah memang bagaimana prinsip, sebagai ASN sebagai suatu profesi memang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi itu memang berdasarkan dari pendidikan yang memang dimilikinya, tidak hanya sekedar kompetensi yang berbentuk dalam tanda kutip adalah soft skill-nya. Kemudian selanjutnya jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas, di mana memang ASN sebagai profesi memang harus didasarkan pada bertingkah laku ataupun melaksanakan tugasnya itu adalah harus adanya jaminan perlindungan hukum serta memang melaksanakan tugasnya itu memang harus ada hukum yang memang melindungi ketika ia melakukan sebuah kegiatan ataupun tindakan tersebut. Dalam hal ini bukan berarti kita memberikan ruang yang bebas terhadap ASN, tetapi memang untuk bisa menjaga ataupun melindungi apa yang menjadi, hak dari ASN dalam melaksanakan kewajibannya. Kemudian yang terakhir itu adalah prinsip profesionalitas jabatan, di mana memang dalam prinsip profesionalitas jabatan ini adalah memang bagaimana seseorang yang memiliki jabatan itu memang profesional, memang, memiliki kemampuan, keahlian, kompetensi untuk bisa, melaksanakan ataupun mengemban jabatan yang memang dimilikinya sehingga nantinya roda organisasi itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan, dari organisasi itu sendiri. Dan terakhir, adapun yang menjadi prinsip seleksi dalam pengadaan P3K itu memang harus dilaksanakan secara kompetitif. Nah, kompetitif ini maksudnya adalah memang, eee, dalam, seleksi pengadaan, PPK ini adalah memang bisa, berkompetisi. Sehingga memang kalau kita berbicara bagaimana proses pengadaan P3K itu adalah memang dibuka, eee, informasinya untuk publik, kemudian yang memang memenuhi syarat itu harus melaksanakan tes. Jadi berdasarkan hasil tes inilah yang nantinya akan, disaring ataupun di-ranking untuk bisa nantinya dilakukan penerimaan ataupun seleksi lanjutan untuk P3K tersebut. Itu yang makna dari kompetitif. Kemudian adil, yang kedua prinsipnya. Prinsip adil ini adalah memang bagaimana untuk pengadaan P3K itu tidak hanya mendiskreditkan satu kelompok. Misalnya, eee, ada yang disebut dengan, eee eee, kelompok disabilitas misalnya.
ataupun, putra-putri Papua misalnya. Nah, sekarang dalam prinsip seleksi pengadaan P3K itu tidak harus mereka-mereka yang saya sebutkan tadi itu tidak harus didiskreditkan, tetapi memang, pengadaan P3K itu sudah adil, berarti memang ada formasi yang memang mereka bisa isi oleh seluruh masyarakat yang memang memiliki, persyaratan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian objektif. Nah, dalam pengadaan P3K dilaksanakan secara objektif maksudnya adalah memang sesuai dengan bagaimana kemampuan, dalam seleksi yang dilakukan dan juga, memang benar adanya, tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambah ataupun memang hanya karena berdasarkan nepotisme. Kemudian yang keempat, prinsip seleksi pengadaan P3K itu adalah transparan. Di mana transparan yang dimaksud di sini adalah memang keterbukaan tadi. Jadi memang ketika dilaksanakan seleksi, apa hasilnya itu memang sudah jelas nilainya, bagaimana prosesnya itu sudah jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah bersih dari praktek KKN. Ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, sejatinya memang melingkup yang di atas tadi, di mana memang tidak boleh adanya, suap menyuap ataupun korupsi ataupun gratifikasi, tidak ada kolusi dan juga nepotisme. Kemudian yang terakhir dalam prinsip seleksi pengadaan P3K itu adalah memang dilaksanakan tidak dipungut biaya, karena memang ini, salah satu bentuk, dukungan ataupun penegasan untuk adanya, penerapan prinsip bersih dari praktik KKN itu sendiri. Baik, mungkin itu penjelasan sedikit terkait dengan materi kita penyelenggaraan, eee, kebijakan dan manajemen ASN serta prinsip profesi itu sendiri. Salah-salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.